Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Horida dengan NIM 006. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil riset saya yang berjudul Rancangan Kurva Z-Score Tinggi Badan Balita dengan Pendekatan Regresi Semi Parametrik berdasarkan estimator lokal linier dalam penentuan status gizi stunting balita di Kota Banjarmasin guna memenuhi mata kuliah Kapita Selekta Statistika dengan dosen pembimbing Dr. Nurhamidah MSI. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas bab 1 pendahuluan yang terdiri dari 5 poin. Yang pertama 1.1 latar belakang, yang kedua 1.2 rumusan masalah, yang ketiga 1.3 tujuan penelitian, yang keempat 1.4 manfaat penelitian, yang kelima 1.5 batasan masalah. Yang pertama 1.1 latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk terbesar di dunia. Berdasarkan berita resmi statistik, jumlah penduduk Indonesia menurut hasil SP 2020 mencapai 270,20 juta jiwa dan sebanyak 62,55 juta jiwa merupakan jumlah penduduk dengan umur 0 sampai 14 tahun, di mana umur tersebut tergolong umur non-produktif atau anak-anak. Pada masa anak-anak, pertumbuhan dan perkembangan anak berlangsung dengan pesat, di mana tahun-tahun pertama kehidupan anak merupakan periode yang sangat berperan dalam penentuan kualitas diri manusia, baik secara fisik, motorik, intelektual, emosional, bahasa, dan sosial, yang sering dikenal dengan istilah the golden age. Pada masa ini, kelebihan atau keistimewaan yang dimiliki manusia tidak dapat terulang untuk kedua kalinya. Namun, pada masa usia ini juga orang tua dituntut untuk memberikan perhatian ekstra karena masa ini merupakan masa yang cepat dan mudah dilihat serta diukur. Pada kondisi ini merupakan suatu peluang emas untuk intervensi yang dapat memacu perkembangan kehidupan anak. Apabila dilepas begitu saja, maka biasanya akan merugikan anak dalam pertumbuhan selanjutnya. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan anak adalah status gizi. Masalah kekurangan gizi merupakan salah satu target pembangunan yang tertuang dalam dokumen Sustainable Development Goals atau yang sering dikenal dengan SDGs pada tujuan kedua, yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 pasal 2 disebutkan bahwa tentang standar antropometri, indeks pengukuran status gizi balita ada 4, yaitu yang pertama berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, dan indeks massa tubuh menurut umur. Stunting merupakan suatu kondisi gagal tumbuh yang dialami pada anak usia di bawah 5 tahun akibat kekurangan gizi kronis, di mana kondisi ini mengakibatkan anak menjadi terlalu pendek untuk usia mereka. Kekurangan gizi ini terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah lahir, akan tetapi kondisi stunting terlihat setelah anak berusia 2 tahun. Permasalahan stunting ini berdampak pada kesehatan secara lahiriah yang meliputi kesehatan jiwa dan emosi serta kecerdasan atau intelektualnya. Berdasarkan hasil survei integrasi SSGBI dan Susenas Maret 2019, prevalensi stunting di Indonesia masih tergolong tinggi, yaitu sebesar 27,67%, di mana angka tersebut jauh dari standar yang ditetapkan WHO, yaitu sebesar 20%. Prevalensi stunting di Indonesia juga hanya sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata kawasan Asia Tenggara yang sebesar 31,9%. Secara nasional, presentasi stunting balita di Kalimantan Selatan memiliki angka yang lebih tinggi daripada stunting nasional, yaitu sebesar 31,75%.
Salah satu daerah Kalimantan Selatan yang memiliki prevalensi stunting lebih tinggi dibandingkan prevalensi ambang batas WHO adalah Kota Banjarmasin dengan prevalensi sebesar 26,58%. Hal ini membuktikan bahwa permasalahan stunting pada balita masih terjadi di wilayah Indonesia. Pemantauan kondisi tumbuh kembang balita untuk mengetahui status gizi dilakukan dengan menggunakan suatu instrumen yang disebut dengan KMS atau Kartu Menuju Sehat. Kartu Menuju Sehat merupakan alat penting yang digunakan dalam memantau status gizi balita yang telah lama digunakan oleh pemerintah dan tenaga kesehatan di Indonesia dan umumnya digunakan oleh bidan atau setiap pemeriksaan tumbuh kembang balita selama bulan penimbangan. KMS berisi kurva pertumbuhan normal anak berdasarkan indeks antropometri berat badan menurut umur dan disusun berdasarkan tabel baku rujukan WHO NCHS. Sejak tahun 2008, rujukan KMS yang digunakan di Indonesia adalah standar antropometri WHO 2005. Standar ini juga setelah ditetapkan sebagai standar baku antropometri pengukuran pertumbuhan anak-anak dan balita di dunia. Sampel yang digunakan dalam pengukuran antropometri WHO 2005 adalah bayi berumur 0 sampai 24 bulan dan anak-anak usia 18 sampai 71 bulan dengan asal negara yaitu Brazil, Ghana, India, Norwegia, Oman, dan Amerika Serikat. Namun, faktanya karakteristik balita setiap negara itu kan berbeda-beda apabila ditinjau dari kondisi fisik balitanya. Maka dari itu, kemungkinan antropometri WHO 2005 ini tidak sesuai dengan pola tumbuh kembang balita di Indonesia. Perkembangan referensi pertumbuhan berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh setelah dilakukan di Jawa Timur dengan mendesain grafik pertumbuhan baru yang lebih sesuai dengan pertumbuhan anak-anak hingga berusia 5 tahun di Jawa Timur dengan menggunakan sampel balita Jawa Timur yang mana ini lebih cocok digunakan dibandingkan dengan grafik pertumbuhan standar WHO 2005. Penelitian serupa juga dilakukan di negara Iran dengan sampel sebanyak 70.737 balita berusia 0 sampai 5 tahun yang dijadikan sebagai sampel. Diketahui bahwa ada perbedaan yang cukup besar sehingga mengharuskan penerapan grafik pertumbuhan lokal. Karena bisa saja pertumbuhan standar WHO 2005 ini mungkin tidak mengenali populasi yang beresiko mengalami masalah pertumbuhan pada anak-anak di Iran dengan tepat. Penelitian ini menunjukkan bahwa grafik standar pertumbuhan yang digunakan pada masa sekarang kurang sesuai dengan realita pola pertumbuhan balita yang ada di dunia, tidak terkecuali balita yang ada di Indonesia. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam mengatasi ketidaksesuaian rancangan grafik pertumbuhan balita di Indonesia dengan standar WHO 2005 adalah dengan merancang grafik KMS menggunakan balita yang kondisi fisiknya sesuai dengan balita Indonesia. Atau yang kita kenal dengan grafik pertumbuhan lokal. Penelitian mengenai rancangan grafik pertumbuhan balita pernah dilakukan di Provinsi Jambi pada usia 24 sampai 59 bulan. Grafik standar ini dirancang menggunakan metode regresi spline berdasarkan hasil analisis data dan perancangan mode kurva didapatkan. Mode spline kubik order 3 dengan kombinasi 2 knot yaitu 9 dan 21 serta nilai GCV minimum sebesar 2,1267. Penelitian lain tentang rancangan grafik pertumbuhan balita laki-laki dan perempuan di Surabaya dengan respon berat badan dan tinggi badan pada anak usia 0 sampai 24 bulan. Grafik ini dirancang menggunakan estimator lokal linear birespon
didapatkan model estimasi yang sudah sesuai dengan kriteria goodness outfit dengan mean square error mendekati 0 dan nilai coefficient determinasi 100%, mendekati 100%, di mana artinya adalah model yang dihasilkan mampu menjelaskan keberagaman nilai variabel berat badan dan tinggi badan hampir 100%. Maka dari itu, alternatif untuk menentukan status gizi balita stunting dan gizi buruk di Kota Banjarmasin adalah melakukan rancangan grafik standar pertumbuhan yang sesuai dengan kondisi fisik balita di Kota Banjarmasin. Karena pola grafik pertumbuhan balita tidak sama untuk setiap interval umur, pertumbuhan balita berusia sekitar 1 tahun mengalami pertumbuhan dengan cepat dan kemudian perlahan. Selain itu, pola pertumbuhan anak laki-laki dan perempuan berbeda. Sehingga pola seperti itu tidak membentuk grafik pertumbuhan yang linear maupun bentuk tertentu, sehingga pendekatan yang sesuai adalah dengan menggunakan regresi semi parametrik dengan jenis kelamin sebagai komponen parametrik dan usia sebagai komponen non-parametrik. Regresi semi parametrik ini digunakan apabila sebagian bentuk kurva regresi diasumsikan diketahui dan sebagian lagi tidak diketahui bentuk kurva regresinya. Sehingga harapannya grafik standar pertumbuhan yang didapatkan mampu mendekati kondisi yang sebenarnya. Estimator lokal linear pada regresi semi parametrik mampu membantu kondisi tersebut. Estimator lokal linear dapat mengestimasi setiap titik secara lokal menurut perilaku kurva data sehingga memiliki fleksibilitas yang tinggi. Penggunaan estimator lokal linear semi parametrik pernah dilakukan oleh Hamidah et al. Pada penelitian ini, balita laki-laki dan perempuan di Jawa Timur dengan variabel prediktor adalah jenis kelamin sebagai komponen parametrik dan umur sebagai komponen non-parametrik, diketahui bahwa model diperoleh dengan baik berdasarkan koefisien determinasi sebesar 99,85% dan mean square error sebesar 0,326. Berdasarkan uraian tersebut, maka riset ini peneliti tertarik untuk merancang grafik standar pertumbuhan tinggi badan balita di Kota Banjarmasin. Sehingga rancangan grafik ini digunakan sebagai acuan dalam penentuan balita stunting dan gizi buruk di Kota Banjarmasin. Pada penelitian ini, saya menggunakan antropometri TB/U, maka perlu dibentuk rancangan grafik berdasarkan indikator TB/U. Rancangan grafik standar pertumbuhan tinggi badan balita dilakukan dengan pendekatan respon tunggal parsial. Metode dalam pembentukan rancangan grafik yang sesuai dengan kasus tersebut adalah regresi semi parametrik dengan estimator lokal linear. Hasil rancangan grafik standar pertumbuhan tinggi badan ini selanjutnya akan dibandingkan dengan grafik standar antropometri WHO 2005 yang digunakan di Indonesia saat ini. Selanjutnya adalah 1.2 rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang disebutkan, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana mendeskripsikan statistik tinggi badan balita laki-laki dan perempuan menurut umur di Kota Banjarmasin tahun 2020. Yang kedua, bagaimana rancangan kurva Z-score tinggi badan balita laki-laki dan perempuan menurut umur di Kota Banjarmasin dengan pendekatan regresi semi parametrik berdasarkan estimator lokal linear di Kota Banjarmasin. Yang ketiga, bagaimana menghitung presentasi dan menentukan status gizi balita menurut jenis kelamin di Kota Banjarmasin dengan menggunakan rancangan kurva Z-score tinggi badan balita dengan pendekatan regresi semi parametrik berdasarkan estimator lokal linear di Kota Banjarmasin serta menggunakan antropometri WHO 2005. Yang keempat, bagaimana program interface pada software OSSR untuk penentuan status gizi menurut jenis kelamin di Kota Banjarmasin berdasarkan rancangan kurva Z-score tinggi badan balita dengan pendekatan regresi semi parametrik berdasarkan estimator lokal linear. 1.3,
yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diperoleh tujuan penelitian pada penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan statistik tinggi badan balita, laki-laki dan perempuan menurut umur di Kota Banjarmasin tahun 2020. Yang kedua, merancang kurva Z-score tinggi badan balita, laki-laki, dan perempuan menurut umur di Kota Banjarmasin dengan pendekatan regresi semiparametrik berdasarkan estimator lokal linier di Kota Banjarmasin. Yang ketiga, menghitung presentasi dan menentukan status gizi balita menurut jenis kelamin di Kota Banjarmasin dengan menggunakan rancangan kurva Z-score tinggi badan balita dengan pendekatan regresi semiparametrik berdasarkan estimator lokal linier di Kota Banjarmasin serta menggunakan antropometri WHO 2005. Yang keempat, program interface pada software OSR untuk penentuan status gizi menurut jenis kelamin di Kota Banjarmasin berdasarkan kurva Z-score tinggi badan balita dengan pendekatan regresi semiparametrik berdasarkan estimator lokal linier. 1.4 Manfaat penelitian. Manfaat yang dapat diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi mahasiswa, menambah wawasan terhadap penerapan metode statistika, khususnya metode regresi semiparametrik berdasarkan estimator lokal linier pada kasus rancangan kurva Z-score tinggi badan balita di Kota Banjarmasin. Yang kedua, bagi masyarakat, menambah wawasan terkait pentingnya menjaga keseimbangan status gizi pada balita. Yang ketiga, bagi pemerintah Kota Banjarmasin, menjadi bahan pertimbangan bagi petugas kesehatan dalam penentuan status gizi balita di Kota Banjarmasin. Yang terakhir yaitu 1.5 batasan masalah. Penelitian yang dilakukan memiliki batasan yaitu balita yang diteliti hanyalah balita di Kota Banjarmasin yang terdiri dari 9 puskesmas yang sedang melakukan bulan timbang pada bulan Agustus 2020 sampai dengan Maret 2021. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.